Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem e-bisnis, yaitu praktikumnya menggunakan software Android Studio. Nah, sudah saya share linknya, nanti saudara bisa download, ukurannya lumayan ya, sekitar 700 MB. Baiklah, kita mulai. Kita buka Android Studio-nya, ini simbolnya seperti ini. Ini kebetulan sudah saya buka ya, aplikasi Android Studio-nya. Nanti tampilannya dari Android Studio terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama, kemudian bagian yang kedua, ketiga, ya, bagian keempat, dan ini adalah bagian yang kelima. Ini maksudnya ke sini ya. Oke, mungkin saya jelaskan dulu. Bagian pertama, ini adalah bagian dari susunan folder project Android. Nah, jadi project Android-nya nanti di sini. Ya. Kemudian bagian yang kedua ada di sini. Bagian yang kedua ini merupakan palet yang berisi tool atau komponen yang digunakan untuk memberi tampilan pada aplikasi yang kita bangun. Ya. Kemudian yang ketiga, komponen tree. Komponen tree ini fungsinya menampilkan layout dan susunan dari komponen yang telah kita gunakan. Ya, nanti kita gunakannya di bagian yang keempat ini. Nah, bagian yang keempat ini adalah bidang utama yang digunakan untuk meletakkan komponen yang ingin kita gunakan. Nah, tampilannya seperti di sini. Ini kebetulan project saya ya, project tentang CRUD. Ya, nanti saudara pasti akan sampai sini. Jadi ketika kita buka Android Studio, biasanya akan tampil project yang terakhir kita buat. Yang kelima di sini, bagian kelima, ini bagian properti. Bagian properti ini menampilkan informasi dari komponen yang kita pilih. Ya, jadi komponennya kalau kita klik, nanti otomatis komponennya akan tampil di sini. Ya, seperti nama, ukuran size, font, background color, dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita akan buat project yang pertama. Ya, kita nanti akan membuat sebuah form biodata yang terdiri dari nama, alamat, dan nomor HP. Ya. Untuk membuat project yang pertama, kita tinggal klik file, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih project. Nah, nanti kita akan menentukan choose your project, kita akan menentukan tipe project yang kita buat. Ya, ini pilihannya banyak. Ya. Kita kalau scroll ke bawah, termasuk membuat map activity. Nanti di praktikum berikutnya kita akan bahas gimana cara menentukan map activity atau lokasi yang kita tandai. Ya. Ini tampilannya. Ya. Kita pilih yang empty activity, yang kosong. Ya. Activity yang kosong. Kemudian saudara klik tombol next. Berikutnya akan ditentukan name-nya. Ya, name dari activity-nya ya. Name-nya. Oke, misalkan saya kasih nama, dulu pernah ya, tapi tidak apa-apa ya, biodata. Nah, ini sebenarnya sudah pernah biodata. Kemudian nanti di sini disimpan di alamat ini, Android Studio Project Biodata 3.
ya, karena saya sudah pernah membuat 3 kali. Berikutnya yang paling penting, language, ya, language-nya. Jadi ini saya jelaskan di pertama, nanti praktikum kedua, ketiga. Untuk membuat project mungkin kita cepat ya, tapi ini saya jelaskan, meskipun sudah pernah saya jelaskan pada saat conference ya, menggunakan Zoom. Language-nya ada 2 pilihan, yang pertama Kotlin sama Java. Jadi kita masih menggunakan pilihan yang Java. Nanti kalau lebih lanjut ke Kotlin ya. Java ini meneruskan dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Karena di semester sama struktur data itu diajarkan bahasa pemrograman Java. Kita tinggal implementasikan untuk Android Studio. Berikutnya ada minimum API level. Jadi program Android yang kita buat itu nanti bisa digunakan minimalnya berapa ya. Ini boleh yang paling rendah boleh, tapi sekarang kan jarang ya. Jarang. Ini saya pakai yang minimal 5 lah. 5 untuk Android Lollipop. Atau kalau saudara mau misalkan yang Jelly Bean juga boleh, atau yang KitKat juga boleh. Ya, ini minimalnya. Ya, bahkan sampai yang terbaru ya, Android R. Ya, tapi monggo silahkan. Ini. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik tombol finish. Ya, dia nanti akan melakukan proses ya. Ini lumayan ya. Android Studio termasuk perangkat yang butuh spek yang tinggi. Ya, sambil nunggu ini ya. Butuh spek yang tinggi. Jadi untuk diinstal ya minimalnya Core i3 lah. Kemudian RAM-nya juga minimalnya 4 GB ya. Jadi ini laptop saya ini juga kategorinya speknya berat-berat ya. Berat-berat kalau kita lihat sambil nunggu ya. Kita lihat, nah ini speknya berat-berat, Android Studio, kemudian ada Premiere, Photoshop, After Effects ya. Kemudian Corel yang speknya tinggi-tinggi. Jadi tapi ya dulu RAM-nya 4 ya, Core-nya Core i5. Kemudian RAM-nya saya upgrade menjadi 8. Masih berat juga ya. Akhirnya saya ganti SSD-nya. Jadi sudah RAM-nya 8, saya sudah menggunakan SSD. Ya nanti saudara terserah ya mau gunakan yang apa. Tapi harapannya saudara bisa install aplikasi Android sebagai praktikum di rumah. Jadi kalau di lab, saudara praktikum di lab, tapi biasanya juga sama. Meskipun di lab, saya juga biasanya ngasih tugas supaya saudara lebih memahami dari apa yang sudah saya jelaskan. Oke, ini tampilannya. Ya. Di sebelah sini ada 2, namanya main-activity.java. Ini nanti akan kita gunakan untuk sebagai coding. Ya, ini titik 3 ini kita tampilkan. Kemudian ada namanya activity_main. Jadi activity main sama main activity. Ya, ini untuk coding, ini untuk desain. Nah, ini tampilannya, saya perkecil ya, saya atur, ini saya geser. Ini untuk menampilkan apa yang bawah itu nanti ketika ada compiling ya, nanti ada error-errornya di bawah sini. Ya, ini saya geser ke kiri. Nah, tampilannya lebih besar. Nah, kemudian di atas ini tampilannya kecil, ini saya zoom. Nah, ini ya, tampilan saya zoom. Ya. Nah, seperti ini. Kelihatannya. Nah, kita sudah dikasih sebuah text view, yaitu Hello World. Jadi pertama kali kita Hello World. Nah, untuk mendesain Android, yang pertama ini ketika kita klik di sini, ya, ini ada apa ini? Garis seperti ini ya. Garis seperti ini. Ini namanya constraint. Nah, ini namanya constraint. Jadi pertama saya kenalkan. Kenapa? Ini kalau nggak dikasih constraint, dia pasti akan tampil di pojok paling kiri atas. Jadi di sini ada constraint-nya. Ya, ada constraint-nya. Oke. Kemudian kita akan membuat biodata. Ya, kita akan membuat biodata. Contoh ya, ini saya hapus dulu biar nanti saudara tahu. Saya hapus dulu.
Yang pertama ada nama sama alamat nomor HP. Ya, kita pakai palet. Ya, di sini ada teks, ada comment. Ya. Yang pertama kita pakainya adalah text view. Ya, ini saya perkecil dulu ukurannya. Nah. Oke. Yang pertama kita pakainya text view. Kita caranya tinggal diklik ke sini. Nah, text view sini. Ya. Oke, kita sudah punya text view. Ya, kita sudah punya sebuah text view ada di sini. Ya, text view. Mengubahnya teks ini kita ubah. Misalnya ini adalah nama .2. Jadi nanti ini adalah nama. Ya. Kemudian ada ID-nya misalkan text view 1. Ya. Ini nama dari palet ini atau nama dari palet ini. Ya. Kemudian kalau kita cari font, kita tinggal cari ke bawah. Font itu di mana misalnya? Oke. Kita cari namanya font. Oh, ini text size ya, ukurannya berapa? Misalnya ukurannya saya buat menjadi 24. Nah, berarti dia ukurannya menjadi 24. Nah, nama. Yang kedua kita bisa buat lagi, bisa klik ke sini yang kedua ya. Tapi kita ngubah satu persatu. Atau paling cepat ya saya hapus nama ini, saya buat Ctrl C kemudian Ctrl V. Ya, di sini ada text view. Nah, saya ganti setelah nama di sini ada alamat, ukurannya sama. Alamat. Kemudian ini text view yang kedua misalnya ya. Nama sama alamat. Ya. Saya copy lagi Ctrl V. Ini ya, Ctrl C, Ctrl V. Ya. Di bawah sini. Ini saya kasih adalah nomor HP ya. Nomor HP ya. Oke, kita sudah punya dua. Nah, ini nanti perbedaannya kalau kita tidak pakai constraint ya, kalau tidak pakai constraint. Nah, mungkin saudara tampilannya nggak seperti ini ya. Mungkin ketika pertama kali ini nanti desain plus blueprint, jadi ada dua ini ya. Nah, ini tampilkan blueprintnya. Tapi kalau mau ngubah di sini, ya di sini itu di mana? Ini namanya apa ini? Saya klik, nggak tampil. Device for ini coba namanya. Select design survive. Nah, kalau menjadi satu, ini kebetulan punya saya sudah saya setting, tinggal klik desain saja. Ya, jadi tampilannya ini. Nah, sekarang coba kita jalankan, ya kita jalankan. Untuk menjalankannya, kita bisa langsung menggunakan perangkat Android kita. Ada beberapa settingan ya, karena saya pakai Xiaomi, sudah saya share di modul. Atau kalau enggak, saudara bisa gunakan emulator. Emulator itu yang ada di sini, ya. Emulator. Ini kita pilih dulu emulatornya. Saya kelihatannya pakai ini ya. Saya pakai yang Pixel 2 API 24 ini. Caranya kita tinggal klik Run. Nah, ini saya hanya menunjukkan bahwa nanti dia proses di sini build. Ya. Nanti ini pasti akan semuanya akan jadi di pojok kiri atas semua. Kenapa? Karena belum kita kasih constraint. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nanti akan kita bahas. Jadi ini ya lumayan untuk apa? Untuk runningnya ya. Nah, ini runningnya lumayan. Nah, dia nanti akan menampilkan sebuah emulator. Nanti emulatornya itu ya hampir mirip. Nah, seperti ini. Ini yang lama ya, yang lama. Emulatornya seperti ini. Belum, ini masih proses ya. Ya, Android memang lama ya. Sudah pindah kan ke atas semuanya. Ini nanti dia akan tampil dalam tampilan ini. Ya. Nah, kita lihat berantakan ya. Nah, berantakan ya. Kenapa? Karena belum kita kasih constraint. Kita belum kita kasih constraint ya.
Oke, coba kita atur untuk constraint-nya. Ya, kita kembali ke sini, kita aplikasikan yang tadi. Kita geser nomor HP paling bawah, alamat, ini kan? Ini ya. Nah, oke. Caranya ini tinggal di sini ada 4. Saya zoom. Ya, ada 4 ini. Ini kita geser ke atas, kita drag ya, create tab constraint. Ya, kita geser ke atas. Nah, ini otomatis sudah ada 1. Kemudian kita drag ke kiri. 2, kita geser sini ya. Nah, yang kanan nggak usah, karena yang kanan nanti akan kita kasih plain text ya. Kemudian alamat kita ikutkan di nama, kita geser ke atas, alamat. Jadi kayak, nah seperti ini. Kemudian ini kita geser ke kiri, ya. Oke, nomor HP juga sama, nomor HP kita geser ke atas, kita geser ke kiri. Nah seperti ini. Ya. Nah, kemudian saya tambahkan, jadi nama nanti kita akan mengisi. Ya, nanti kita akan mengisi. Kita kasih untuk isiannya. Ini ada 3 ini ya. Kita kasih untuk mengisi. Kita pakai plain text. Ya, plain text kita geser ke sini. Nah, kita geser ke sini. Jadi nanti ini yang digunakan sebagai fungsi input. Ya, teksnya kita kosongi. Ya, kita kosongi. Nah, kemudian ID-nya edit text, misalkan nama. Ya. Oke, kemudian ukurannya berapa? Kita atur juga ukurannya. Dia ukurannya ke bawah, text size-nya 18 ya mungkin ya. Kemudian kita atur constraint-nya dia ke atas. Nah, kemudian ke kiri kita gabungkan ke nama ya. Ke kiri kita gabungkan ke nama, ke kanan kita salahkan ke kanan. Oh ya lupa ya, yang nomor HP ini nanti ya, nanti masih ada di sini ada tombol. Ya. Oke. Kemudian yang kedua kita copy aja ya, kita copy. Yang kedua alamat, Ctrl C, Ctrl V. Saya geser ke bawah. Constraint-nya saya ikutkan yang atas. Nah. Ini saya geser ke kiri. Nah, kita atur constraint-nya ke kanan. Oke, ini kita atur. Oh, agak susah nih. Kita hapus dulu ya, biar lebih mudah ya. Nah, kita gabungkan di atasnya. Ini bukan nama, tapi ini adalah alamat. Jadi teks ALM, alamat. LMT ya, alamat. Sama. Nah, yang ketiga nomor HP, saya bukan pakai yang plain text, tapi nanti saya pakainya apa namanya? Pakainya number. Jadi nomor HP nanti ngisinya number. Nanti akan kita lihat perbedaannya ya. Kita akan lihat perbedaannya plain text sama number. Kalau plain text itu nanti pilihan di keyboard yang di Android itu adalah alfabet. Ya, kalau ini nanti hanya number. Oke, saya drag ke sini, nomor HP, edit text, HP gitu ya, HP. Kemudian ini font ukurannya kelihatannya sudah sama ya, font ukurannya kita drag adalah 18 sama ya. Ini kita atur. Kemudian kita atur ke kanan, kita atur ke kiri. Nah, ini constraint-nya.
ya. Ini tampilannya. Oke, coba kita jalankan lagi ya. Kalau sudah ada, kita tinggal klik Run Apps atau Shift F10. Ya, kita coba jalankan lagi. Nah, kita lihat di data, biodata yang ada di sini. Oke, ini masih proses ya, masih proses. Nanti kita akan tahu untuk perbedaan dari setelah kita menggunakan constraint. Oke, belum ya. Nah, baik, selanjutnya tadi sudah tampil ya. Kemudian saya tambahkan button atau namanya button clear. Button clear itu di mana? Button clear itu ada di button, kemudian ada klik tombol button, kita drag ke bawah. Nah, seperti yang cara tadi, kita atur untuk settingannya. Kita atur ukurannya 24, teksnya tulisannya clear, ID-nya saya buat button CLR misalnya ya. Kemudian constraint-nya saya hubungkan dengan sebelah kanan, hubungkan sebelah atas, sebelah kiri, bawah boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Nah, nanti tampilannya kalau ketika kita running ya, kita coba running. Kita running nanti, nah ini sudah ada tampilan belum ya? Kita running sudah ada tampilan nanti seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini nanti ada nama, alamat, nomor HP sama clear ya. Nah, kita nanti akan fungsikan tombol clear-nya nanti bagaimana ya. Tombol clear-nya berarti ketika sudah kita isikan nama ya, misalkan Joko, alamat Semarang, nomor HP misalnya 081, nah ini sekian. Nah, nanti ketika kita klik tombol clear, maka ini nanti akan menjadi bersih. Nah, berarti kita harus coding untuk tombol clear-nya. Ya, kita kembali ke sini. Cara codingnya, silahkan saudara masuk ke main activity. Ya, masuk ke main activity. Nah, ini kebetulan sudah saya coding ya. Sudah saya coding, nanti saudara tinggal menyesuaikan. Yang perlu di coding apa? Ini tadi import itu nggak usah. Nah, ini nggak usah. Jadi ini nggak perlu ditampilkan ya. Kita tinggal codingnya yang di sini aja. Ya. Jadi penambahannya hanya ini. Nah, edit text ET1, ET2, ET3. Maksudnya bagaimana? ET1 itu adalah edit text, kita memberikan nama, ET2 edit text juga, ET3 termasuk kategori edit text. Button yaitu BTN1 ya. Kemudian ini yang kita tambahkan, ET1 itu apa? ET1 itu adalah edit text, find view by ID, r.id, edit text nama ya. ET2 apa? ET2 adalah edit text, find view by ID, RID, edit text alamat ya. Ini teks HP. Ini nama ini sesuai ya. Nama ini sesuai dari ini. Nah, ini tadi namanya apa? Edit nama, edit alamat, edit nomor HP sama ini clear ya. Disesuaikan ya. Kemudian tombol buttonnya kita fungsikan BTN1 ya, set on click. Saudara tinggal ketikkan saja pakai kontrol spasi, nanti dia akan tampil ya. Ini kemudian otomatis ya, ketika ini di enter nanti ini tampil ya, ini tampil otomatis. Nah, kita yang perlu ketikkan hanya ini aja. ET1 set text sama dengan petik-petik. Nah, nanti ketika kita jalankan, kita running kembali. Kita running di sini. Nah, ini tampilannya. Ini tampilannya. Kita tinggal ketikkan namanya, misalkan bebas ya. Kita ketik clear. Nah, otomatis layarnya akan bersih. Nah, ini adalah fungsi dari tombol clear. Ya, ini fungsi dari tombol clear. Nah, kalau saudara menggunakan
Android, menggunakan Android, ini langsung bisa menjadi file APK. Jadi di compile-nya ini langsung jadi kayak kemarin ya, waktu ini nanti langsung akan jadi tampil Android-nya. Tapi kalau enggak kita buat menjadi APK, caranya gimana? Kita tinggal klik file, menu file, kemudian kita pilih file bundle, kemudian kita pilih file APK. Nah, nanti dia akan menjadi sebuah file APK. Ya, ini dia masih proses running ya, running tentang pembuatan build APK. Nah, sudah jadi ya. Lokasinya di mana? Lokasinya di sini. Nah, di sini. Ini ya. Nanti saya kopikan ya. Dia di tempat saya di C user notebook ya. Kemudian setelah notebook apa tadi? Notebook, kemudian pilihnya Android apa ini? Oh ini, maaf ya. Android Studio Project. Android Studio Project. Kita pilihnya biodata 3, tadi filenya biodata 3. Kemudian apps, file, output, APK, debug. Nah, ini adalah file APK ini. Ini aja langsung kita copy ke HP kita install, nanti akan tampil dari tampilan ini. Nah, ini akan tampil ya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Kemudian nanti karena ini praktikumnya diminta untuk mempraktekkan sendiri di rumah, harapan saya saudara install aplikasi Android-nya. Kemudian saudara kerjakan tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya membuat biodata, cuma mungkin berbeda ya. Kalau ini nama, alamat, nomor HP. Nah, biodatanya bebas. Bisa NIM, nama, alamat, ya. Kemudian NIM, nama jurusan, atau biodata yang lain, NIK, nama karyawan, bagian misalnya. Tombolnya hanya tombol clear. Nah, caranya bagaimana? Nanti tinggal di screenshot aja. Ini di sebelah kanan ini ada namanya text screenshot. Ya, tinggal diklik, ya, nanti otomatis di desktop nanti ada. Ya, nah ini ada screenshot. Tinggal kita Ctrl C. Di sini kita buat ke Microsoft Word. Ini ya, halaman baru Ctrl V. Nah, ini yang dikumpulkan nantinya. Nah, sama lagi. Misalkan masih ada lagi. Ya, masih ada lagi. Kita isi screenshotnya Ctrl C. Kemudian di sini tekan Ctrl V. Ini juga kita perkecil. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi kita nanti ini yang dikumpulkan, ini tampilan kosong seperti modul saya ya. Nah, ini yang dikumpulkan, ini hasilnya. Atau kalau saudara install di APK ya silahkan, nanti berarti tinggal di print screen aja, print screen. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ke Google Classroom atau bisa WA Group. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.